Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas proyek ekologi hewan yang diampu oleh Bapak Roni Afriyadi MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Destri Burma, Kanapukana Pasaribu, Sari Putra Madani, dan Yuli Epriana. Nah, kami membahas tentang ikan wader cakul atau bahasa latinnya yaitu Puntius binatatus. Ikan wader cakul ini adalah sejenis ikan kecil yang sukunya itu Cypridae. Klasifikasi pada ikan wader cakul ini yaitu ada kingdomnya itu Animalia, kelasnya Pisces, subkelasnya Teleotid, ordonya itu Cypriniformes, subordonya itu Cyprinidea, familinya itu Cyprinidae, genusnya Puntius, dan spesiesnya itu dia Puntius binotatus. Morfologi pada ikan wader cakul, sirip punggung pada ikan wader cakul memiliki 7-10 jari-jari bercabang dan sirip duburnya memiliki 5 jari-jari bercabang. Jari-jari terakhir sirip dubur tidak mengeras, jari-jari sirip punggung ada yang bergerigi dan ada yang tidak bergerigi pada bagian belakangnya. Mulutnya kecil, bibir halus, dan tidak ada tonjolan di ujung rahang bawah. Tubuhnya berwarna abu-abu kepirangan, sisiknya berbentuk siploid. Perut pada ikan wader cakul membundar, memiliki 2 pasang sumbut, mulutnya dapat disembulkan. Rahang tidak bergerigi, memiliki beberapa bercak hitam dan seluruh tubuhnya bersisik. Ikan wader cakul ini memiliki gurat sisik yang lengkap, memiliki kurang dari 40 sisik sepanjang gurat sisik. Di antara gurat sisik dengan gurat sisik punggung terdapat maksimal 7 sisik. Sekeliling batang ekor 12 sisik. Ikan wader cakul ini tubuhnya berwarna abu-abu kehijauan atau keperakan. Memiliki 2 buah tanda lingkaran kecil yang terdapat di pangkal sirip belakang dan di tengah batang ekor. Daerah sebaran pada ikan wader cakul ini dia menyebar di Indonesia bagian barat yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Lombok. Kalau di Jawa, ikan wader cakul ini ya disebut dengan wader. Kalau di Banjar dia disebut dengan puyan. Kalau di Bengkulu dia disebut dengan tanah atau sepadak. Ciri-ciri pada ikan wader cakul ini dia mempunyai variasi pola warna khusus berdasarkan ukuran atau umur. Nah, ikan muda terdapat bintik-bintik bulat yang memanjang di pertengahan tubuh. Jika makin dewasa, maka berubah menjadi warna hitam. Selain itu, terdapat bintik bulat berwarna hitam pada pangkal sirip punggung dan pangkal ekor yang umumnya dia dijumpai pada ikan muda maupun dewasa. Selanjutnya, habitat ikan wader cakul. Nah, penyebaran ikan wader cakul ini dia meliputi sungai-sungai yang terdapat di Malaysia dengan 4 spesies lainnya yang tergolong familia Cyprinidae. Nah, ikan wader cakul ini dia berasal dari Asia dan penyebaran terluas berada di wilayah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Tetapi dia juga diperkenalkan di Singapura dan Palau. Ikan ini dia dihabitatkan aslinya itu dia dapat ditemukan di daerah pegunungan, sungai, atau danau. Lalu reproduksi ikan wader cakul. Nah, proses reproduksi ikan wader cakul ini dia berlangsung pada malam hari, yang dimana induk ikan jantan dan ikan betina ini dia akan berjajaran dan berdampingan kemudian mengeluarkan telurnya secara bertahap, yaitu ada 4-5 kali. Ciri-ciri telur ikan wader cakul ini dia bersifat adhesif atau dia menempel pada substrat dan berwarna bening. Frekunditasnya itu dia berkisar antara 3.586 sampai 7.814 atau fase yaitu Stradium Cleavoge atau
Stradium morula, Stradium blastula, dan Stradium gastrula. Organogenesis dan menetas. Stadium cleavage ini terdapat 1 jam setelah pembuahan. Stradium morula terjadi 2 jam 23 menit setelah pembelahan. Pada Stradium blastula ini terbentuk setelah Stadium morula, terjadi 6 jam setelah pembelahan. Sedangkan Stradium gastrula ini terjadi 7 jam setelah pembuahan. Organogenesis ini terjadi 9 jam setelah pembuahan dan menetas pada 24 jam setelah pembuahan. Selanjutnya populasi ikan wader cakul. Nah, ikan wader ini dia banyak beraktivitas di permukaan air pada siang hari. Nah, ikan wader ini dia hidup berkoloni dan menyukai perairan yang berarus tidak terlalu deras dan tidak terlalu dalam. Populasi wader cakul ini dia berasal dari Jawa, lebih dekat dengan populasi dari Sumatera yang dibandingkan dengan populasi dari Kalimantan. Nah, salah satu jenis ikan asli Indonesia yang ada di Jawa Timur itu yaitu ikan wader. Nah, ikan wader ini dia terdapat 2 jenis, yaitu ikan wader cakul dan ikan wader pari. Nah, kebetulan konsumsi ikan wader yang meningkat mengakibatkan tingginya penangkapan ikan wader di alam, namun tidak sebanding dengan populasi ikan wader di alam yang semakin menurun jumlahnya. Nah, sehingga dia keberadaannya di alam bisa terancam punah. Selanjutnya, makan ikan wader cakul. Nah, makanannya itu dia berupa jasad hewan atau tumbuhan yang biasanya hidup di dasar perairan. Nah, contohnya itu cacing, siput. Nah, ikan wader cakul ini dia makan dengan cara mengambil lumpur, kemudian dia menghisap bagian-bagian yang dapat dicernanya, dan sisa yang tidak dapat dicernanya itu dia akan dikeluarkannya. Kebiasaan makanan ikan wader cakul ini dia dengan mengaduk-aduk dasar kolam, nah termasuk dia itu danau dan sungai. Ikan ini dia hidup menempel sambil mengincar makanan berupa binatang kecil yang biasanya hidup di lapisan lumut tepi danau ataupun di sungai. Nah, selanjutnya itu konservasi, yang dimana kendala yang dihadapi dalam budidaya ikan wader ini cukup banyak, yaitu masih minimnya informasi yang lengkap tentang ikan wader seperti informasi biologi, teknik budidaya yaitu manajemen, kebutuhan nutrit dan pengelolaan, serta informasi ketersediaan di alam. Nah, selain itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya budidaya konservasi, sehingga suatu budidaya ikan wader ini sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup ikan wader agar tetap lestari dan mampu memenuhi pasar pada jenis ikan wader. Nah, usaha budidaya ikan wader ini masih belum berkembang dan sedikit karena keterbatasan pengetahuan tentang teknik pemeliharaan ikan tersebut. Padahal dengan potensinya paling tinggi itu untuk dibudidayakan karena harganya bisa lebih tinggi daripada beberapa ikan. Yang terakhir, integrasi Al-Qur'an. Di sini kami ngambil surah Al-Fatir ayat 12 yang artinya dan tiada sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Baiklah, cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.